Ini yang pertama kita ruqyah dulu tempatnya itu dengan ini daun bidara gitu. Daun bidara ini sudah dipakai dari zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Mbak, tolong disiramkan di katanya yang di kamar yang panas itu. Oke, saya ruqyah sebentar ya Mbak ya. Saya terapi ya. Jadi sapu lidi ini buat gebuk Mas Denny. Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuriyati wa siri fi masa ta'ala wa barakatuh. Mana mix satu tadi? Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita mau silaturahmi ke salah satu warga Blitar. Ini di daerah mana saya juga nggak begitu paham sini. Daerah mana ini leh? Kanan Kulon. Desa mana ini? Desa Purworejo. Purworejo. RT RW-nya saya juga belum tahu. Kita mau silaturahmi ke sini. Tadi sempat muter-muter. Ada salah satu warga yang sakit itu dan punya anak bayi kayak gitu. Ini dikabarkan orang tuanya dan belinya sendiri itu kepala keluarganya sakit. Makanya saya mau ngajak Mas Denny untuk intinya ya memberikan sedikit hadiah lah. Mumpung Mas Denny ada di Blitar untuk keluarga ini, untuk anak bayinya. Dan sekalian nanti kita mau mendoakan ya semampu kita, sebisa kita. Bisanya kita bismillah ya bismillah, bisanya kita al-fatihah ya al-fatihah. Intinya yang penting niat kita baik, mendoakan saudara kita itu saja. Dan untuk semua saudaraku dimanapun berada, yang penting selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Seduluran selawas-selawas sing welase Gusti Allah. Monggo ikut bersama saya ke rumah warga. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Hai, lab TikTok nggak apa-apa loh, Leh. Labkan TikTok saya di HP di cas. Jadi kita habis tadi Ambil di cas pakai anu. Sunan Bungku. Ini Pakai apa? sekarang diajak ke tempat kata Gus santunan kita ya, santunan pada warga yang sakit Gus ya. Iya. Sekalian nanti kita doakan lah semampu kita. Jadi ini saya juga terakhir ya, malam besok pulang. Dah selesai. Atau ini mau ikut nemuin dukun. Katanya nggak ditantang nggak akan mundur. Nggak asik. Ini kan. omongannya dipegang loh ya. Beda. Nggak semua tantangan itu. Iya, harus berarti nggak semua pertanyaan juga harus dijawab. Iya, itu kan hak tuh. Nggak Iya. bisa dipaksain. Biasanya maksa saya. Assalamualaikum Pak, Amit G. Ini dapat info dari mana Gus? Dari salah satu warga. Rumahnya ini di ujung. Ini Leng. Ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Nggih. Sehat nggih. Alhamdulillah. Mohon maaf. Nggih. Karo sama Mas Denny. Oh, Mas Denny nggih. Bapak nggih Amit nyuwun ngapura. Tadi saya mau kesini mau silaturahmi Oh, nggih. sama Mas Denny. Nyuwun ngapura. nggih. Mohon maaf izin nggih Nggih. direkam. Oh, nggih, monggo. Monggo penara. Nggih. Nggih. Amit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amit Ibu. Amit nggih. Amit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon maaf. Kita rame-rame datang ke sini niatnya untuk silaturahmi. Gitu. Kan ada yang ngasih tahu saya kalau di sini jenengan sakit-sakitan kayak gitu. Makanya kita datang ke sini ini bersama dengan Mas Denny. Kita ke sini mau silaturahmi dan inggih. Mohon maaf niki dalem niki rumah jenengan. Nggih. Nggih, sebenarnya ini kan rumahnya bule. Oh, sebenarnya rumahnya bulenya. Ya, rumah bule, rumah adiknya ibu. Mm-mm. Rumah bule kan di Jakarta tinggalnya. Menetap di Jakarta gitu loh. Aslinya kan sini, kalau mau pulang kampung hidupnya sini gitu. Berarti aslinya ini rumah bulenya. Iya. Berarti di sini sampai itu intinya mohon maaf numpang ngoten nggih. Nggih. Jadi sama bule itu disuruh nempati sama ibu. Kan ibu yang paling tua, anak pertama gitu. Jadi kalau bule atau Pak Lek, kan Pak Lek di Bogor, bule saya di Jakarta. Kalau mau pulang kampung gitu hidupnya sini. Nggih. Da rumahnya panjenengan sendiri? Udah punya rumah saya. Belum punya rumah. Iya. Tapi bertempat tinggal di sini udah berapa lama? Dari sini udah 3 tahun. Sebelumnya kan ngontrak-ngontrak gitu tuh. Oh, sebelumnya ngontrak-ngontrak. Kalau dulu kan dari apa? Dari almarhum Mbah itu kan yang namanya rumah orang tua pasti dibagi-bagi gitu loh. Nggih. Tapi jenengan sudah agak sehatan nggih. Alhamdulillah, tapi ini agak apa? Kambuh kayak besesek gitu loh. Sakit itu berapa lama jenengan? Kalau sakit itu pertama itu 2022. 2022. Iya, Sekarang 2003 ya. dari awal 2000. Berarti 1 tahun ya? 1 tahun ya. Ya, jadi momen puasa itu saya pertama, terus mau lebaran kurang 2 hari, saya minta pulang. Saya pengen lebaran di rumah gitu loh. Setelah itu lebaran tahun 2022 itu lebaran berapa hari? 4 hari kalau nggak salah itu saya opname lagi. Opname lagi, terus sekitar 5 hari udah diizinin pulang kan, diizinin pulang di rumah berapa bulan? 2 bulan kalau nggak salah itu masuk lagi kan perut sama dada ini. Terus ini saya udah sempat enakan, udah mulai jualan kan. Dulu sebelumnya kan saya pernah jualan, terus kerja Jualan di, apa? jualan sempol, terus kerja di SMK, akhirnya keluar karena sakit, itu dikeluarkan karena sakit. Dikeluarkan sakit. Ya, terus setelah udah mulai pulih coba jualan lagi, baru 1 bulan ibu yang sakit sekarang. Ibunya ini. Iya, ibu yang sakit sekarang. Kalau kata dokter sakitnya apa? Kalau saya Mm-mm. kalau saya katanya pembengkakan jantung gitu loh. Pembengkakan jantung, kelebihan apa, tiroid, katanya kelebihan tiroid, cairan di dalam jantung itu, terus akhirnya ke apa, ke liver juga, sama
paru-paru. Jadi setiap hari ini terus konsumsi obat. Ini di rumah ini berapa keluarga, Kang? Saya, ibu, istri, sama anak 2. Anaknya 2. Iya. Umur berapa aja, Kang? Yang besar itu umur 5 tahun, yang kecil baru 7 bulan. Kalau kata dokter sakit jantung ya. Jantung. Ada suratnya enggak dari dokter ya? Ronsennya gitu. Hasil ronsen. Boleh itu. Ada hasil ronsennya. Di rumah sakit mana, Kang? Pertama di Sodaji sini. Terus dari Sodaji dirujuk ke Mardiwaluyo. Mati Waluyo. Iya. Lingi ya. Mardiwaluyo sini Oh. kota. Di Kota Blitar ya. Iya. Sebenarnya harus operasi. Soalnya kan karena jantungnya bengkak itu katoknya itu jadi ada jarak gitu loh. Harusnya kan rapat, ada jarak, itu harusnya operasi. Tapi ya efeknya operasi takutnya nanti kedepannya buat kerja juga ngefek gitu kan. Soalnya istri kan waktu yang lahiran anak pertama operasi juga, itu juga ngefek kalau kecapean atau ngangkat agak berat itu katanya sakit. Akhirnya ya wis bolong-bolong aja alternatif. Iya, tapi kan gini loh ya. Semua hal itu harus diserahkan kepada ahlinya kan kayak gitu. Kalau tentang penyakit kayak gitu kan yang ahlinya kan tentu dokter ya. Jadi kalau dokter menyarankan operasi ya mungkin langkah baiknya nurut yang disampaikan dokter ya. Apalagi itu kan berhubungan dengan nyawa kayak gitu loh masalahnya. Soalnya operasinya nggak di sini. Pilihannya itu ada 3 tempat, 3 rumah sakit. Pertama di Surabaya, kedua di Malang, yang terakhir di Jakarta. Oh, jadi operasinya itu nggak cuma satu tempat gitu dah? Nah, satu tempat cuma disuruh milih gitu loh. Soalnya ada 3 rumah sakit yang untuk apa? Kayak operasi itu pilihannya ada 3, pilih yang mana tempatnya gitu. Oke. Ini yang dari dokter, ini yang sebelum saya masuk kedua kalinya. Iya. Kalau saya nggak ngerti sih gini-gini tuh. Tapi kalau saran saya sih ya semua hal itu harus diserahkan ke ahlinya sih itu. Kalau Ini udah kempes ini, perut saya udah agak kempes. Sebelumnya ini besar gini loh. Karena kan livernya bengkak, jadi perut bengkak. Kalau buat duduk ini apa, nafas itu kayak sesek gitu. Jadi makan itu cuma dikit aja udah penuh gitu. Oke. Mohon maaf sebelumnya apa sampean itu sering sering apa telat makan kayak gitu enggak? Kalau dulu waktu kerja di SMK itu telat makan masih, soalnya masuknya kan jam 6. Jadi saya berangkat itu habis sholat subuh berangkat. Kan jauh jaraknya. Sini sama Udanawu kan udah kecamatan perbatasan sama Kediri tuh. Jadi berangkatnya itu pagi. Mbaknya duduk aja deh, enggak apa-apa. Setahu saya liver itu sih salah satunya karena itu sering telat-telat makan gitu loh. Atau mungkin sebelum pagi sebelum makan udah ngopi ngerokok dulu. Kalau ngopi saya enggak apa namanya, kalau udah misalkan udah sarapan gitu baru berani ngopi. Kalau belum sarapan nggak berani. Paling kalau mau berangkat paling juga minum teh gitu aja. Terus satu berangkat sampai sana bersih kan, saya di sana kan cleaning service, jadi bersih nanti kalau selesai bersih jam 9 atau setengah 10 baru saya bisa sarapan. Iya. Iya. Tadi sama udah dikasih tahu saya mau ke sini. Apanya? Ada yang ngasih tahu dari Mbak Santo atau siapa saya mau ke sini? Tadi nggak ada. Tadi kan apa, saya sempat menghubungi Mbak Santo. Mbah, kok badan agak nggak enak lagi, terus ini apa, ibu sakit gitu loh. Padahal aku udah bilang sama Mbak Santo loh, nanti besok malam tadi sore tahu bilang nanti mau ke rumah
panjenengan kayak gitu. Saya telepon Mas Santo tadi jam berapa ya? Itu kan ibu udah sebenarnya udah sebulanan lah sakitnya itu, cuma nggak begitu dirasa. Jadi saya tinggal jualan gitu kan. Ibunya sakit gimana? Ini bapak sakit, ini udah agak mendingan. Sebelumnya besar. Sebelumnya besar. Besar. Itu kakinya sampai bengkak. Iya ya. Jadi kalau jalan mau ke kamar mandi itu dituntun sama istri. Tidurnya juga di sini. Kalau tidur di kasur gitu ya, kan kasurnya kan di lantai gini, itu kalau dan rebahan gini buat bangun itu Nggak bisa. nggak kuat, jadi harus dibantuin dulu. Sama. Tidurnya di situ. Sampai biasanya kerjaannya jualan apa tadi? Sempol. Sempol. Iya. Pelayang. Sempol ayam ya. Terus kalau sampai ini maaf nih, ya, mohon maaf ini kalau kata-katanya saya ada yang nggak enak. Terus kalau sampai sakit kayak gini yang kerja siapa? Ya nggak ada, ini udah hampir 2 minggu nggak jualan. Hampir 2 minggu nggak jualan. Kan ibu nggak bisa ditinggal juga. Takutnya nanti kalau saya jualan, ibu sebelumnya sama sekali buat ke kamar mandi itu bangunin itu, kalau istri saya sendiri nggak kuat. Jadi saya bantu nuntun sama istri saya, nanti masuk ke kamar mandi, istri saya nemenin di dalam. Terus Amit, mohon maaf. Terus kalau semuanya nggak ada yang kerja kayak gitu, terus makannya itu dari mana, Kang? Ya Dari mertua itu. dari mertua. Oh, mertua dari Iya. istri. Di mana mertua dari istri? Apa? Mertua dari istri di mana? Mertua. Di sini, di dekatnya rumah sakit itu. Berada. Ya. Saya jualannya kan di sana loh. Kan di situ ada rumah sakit, ada sekolah, jadi buat jualan tuh pas gitu loh. Jadi kalau saya tinggal, ibu juga nggak bisa kan di rumah sendiri. Ini di RT berapa sih, Kang? Ini RT 1 RW 6. RT 1 RW 6 desa mana ini? Kalau dusunnya Karangjati, kalau kelurahannya Purworejo. Oke, untuk semua saudaraku dimanapun berada, kalau panjenengan pengen tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi di sini, boleh tanya ke warga sekitar, boleh juga tanya ke Pak RT atau Pak Lurahnya kayak gimana keadaannya yang ada di keluarga ini kayak gitu. Jadi memang ini memang mohon maaf, memang saya videokan, memang ini saya taruh di YouTube memang jadi konten, tapi ini benar-benar yang terjadi di salah satu saudara kita lah, di salah satu warga Blitar. Ini beliau sakit kayak gitu, terus intinya beliau sebagai kepala keluarganya sakit kayak gitu, terus ibunya juga sakit gitu, walaupun tidak seberapa, insya Allah kita kesini tujuannya cuma mau membantu lah kayak gitu. Dan semoga saja nanti saya bersumpah demi Allah, nanti biar Mas Dimas ya yang jadi perwakilan saya setiap tanggal 22 kajian YouTube saya, nanti panjenengan antarkan ke sini ya, walaupun tidak seberapa diantarkan ke sini gitu ya, tukar jenengan ya. Sampean punya tanggungan itu, kalau nggak dilakukan dosa itu. Anaknya beliau ini tadi saya tanya kecil, Mas Jan, umur berapa, Kang? Yang besar 5 tahun, yang kecil 7 bulan. Yang kecil 7 bulan. Jadi selama saya istri yang ngandung sampai kan saya sakit itu. Jadi dari mulai istrinya ngandung itu sampai melahirkan sampainya sakit. Iya. Saya kebayang ini, Mas Denny, kebayang dulu itu waktu anak saya yang pertama lahir itu, Mas Denny, itu sempat waktu harusnya keluar dari rumah sakit itu jam 12 sampai jam 4 itu saya belum pulang, Mas Denny. Karena istri saya waktu itu lahiran di rumah sakit dan saya itu hanya modal nekat, pokoknya yang penting istri saya masuk rumah sakit, yang penting anak saya selamat, padahal nggak punya uang. Akhirnya ditahan sama pihak rumah sakit. Tapi alhamdulillah ada salah satu tetangga yang baik hati itu minjemin saya uang. Akhirnya saya angsur, alhamdulillah bisa pulang kayak gitu.
Dan sampai di rumah pun juga bingung kayak gitu, bingung karena waktu itu memang saya masih babat kalau orang Jawa bilang itu, jadi tidak ada sama sekali untuk beli susu kayak gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu pulang dari rumah sakit itu saya dikasih sama tetangga itu uang 200.000. Yang ngasih saya itu namanya Pak Man, saya masih ingat, dikasih uang 200.000. Sampai senengnya saya, yang 100.000 itu tak kasih ke masjid, yang 100.000 itu tak beliin susu. Sampai senengnya saya itu. Tapi alhamdulillah setelah kejadian itu 2 hari kemudian tuh saya kan dulu kan cari rongsok itu Mas Denny. Alhamdulillah dapat borongan gitu, dapat borongan. Ya alhamdulillah lah bisa buat makan sampai beberapa hari waktu itu gitu. Jadi saya masih jadi ingat waktu saya masih pertama kali babat itu. Sampai pertama kali babat waktu masih saya usaha cari barang bekas dulu gitu. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan ini sekarang berarti ibunya sedang sakit, nggih. Nggih, sebenarnya apapun yang diberikan Allah ke kita itu yang terbaik untuk diri kita. Tidak ada namanya orang hidup yang tidak ada masalah, itu tidak ada. Karena kita hidup itu memang untuk diuji oleh Allah. Yang terpenting sabar, menerima, ikhlas dan syukur gitu aja dengan apa yang diberikan Allah. Saya yakin semuanya pasti ada hikmahnya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Saya juga dulu sempat agak-agak sedih itu ketika ayah kandung saya itu sakit. Jadi saya yakin sekarang itu apapun yang diberikan Allah yang terbaik untuk diri saya. Walaupun entah awalnya itu sengsara, pada akhirnya pasti akan bahagia. Karena yang menjadi keyakinan saya, sengsara itu membawa berkah. Saya dulu sempat, Kang, ini cerita ya. Saya dulu sempat itu selama 5 tahun, saya itu ngurusin ayah saya. Jadi ayah saya itu dulu kena penyakit komplikasi itu paru-paru, TBC, tangga-tangga saya pada tahu. Jadi makan, minum, mohon maaf sampai BAB, semua itu saya yang ngurusin mandinya dan sebagainya. Karena ibu saya harus jadi pembantu rumah tangga untuk mencukupi makan keluarga saya itu. Jadi saya yang ngurusin bapak saya. Dan selama 5 tahun itu saya ngurusin beliau ya karena ngurusin ya, jadi nggak bisa main dan sebagainya. Mungkin agak sedih awal-awalnya. Tapi ketika saya sudah dewasa, ternyata banyak sekali barokahnya yang saya dapatkan, termasuk kayak saya usaha yang kecil-kecilan dari tukang rosok sampai akhirnya bisa punya mobil truk 4, punya tanah di mana-mana, itu pun juga karena bukan usaha saya tapi berkat doa dari orang tua saya. Jadi sebenarnya setiap ujian itu pasti ada hikmahnya, pasti ada barokahnya, pasti ada kemudahan di balik kesusahan, insya Allah. Dan saya janji sama jenengan di tempat ini, kalau mungkin ada saudara-saudara kita yang mau silaturahmi ke sini atau mungkin pengen tahu keadaannya sini, silahkan silaturahmi ke sini di desa mana ini tadi, Kang? Karangjati. RT berapa ini, Kang? RT 1 RW 6. RT 1 RW 6. Ini tempat saudara kita, insya Allah. Dan insya Allah bentar lagi tanggal 22 ya, kajian YouTube ya. Siap. Nanti Kalau malam tidur siang ya di sini, kalau di kamar nggak bisa tidur, hawanya panas. kalau di kamar hawanya panas, Nggak bisa tidur kamar belakang tuh. di kamar belakang. Iya. Entah kenapa kok nggak bisa tidur. Enggak, mungkin karena posisi badannya nggak enak mungkin ya. Jadi nyambung dengan keadaan itu. Ayah saya dulu itu juga waktu sakit ya pernah teriak-teriak kayak gitu, ngomong sendiri kayak gitu, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang ketika diri kita sakitnya melampaui batas itu juga kita jadi kayak ngerenyeng kayak gitu. Yang jelas ya nanti kita bantulah insya Allah dari segi ya dohiriyahnya gitu, sedikit-sedikit gitu untuk berobat nanti. Dan juga nanti kita bantu doa lah. Kalau doa itu ya sebisanya kita nanti insya Allah kita doakan gitu. Jadi jenengan sakit itu udah mulai tahun 2022 Februari. Enggak. Kalau menurut Mas Denny gimana, Mas? Serahkan ke Gus. Iya.
Ya, kita doakan Gus. Siap. Oke. Halo sayang, sini cinta, sini dong, saya minta uang dong 1 juta, sini dong, kasih ke anak yang kecil, sini. Mana yang kecil? Yang kecil tidur. Yang kecil tidur. Ada kakaknya. Iya. Berapa saudara? 2. 2 bersaudara. Yang besar? Sebenarnya 3, tapi yang anak pertama nggak ada. Oh, Anak yang pertama 5 hari setelah melahirkan, usia 5 hari meninggal. Itu udah di rumah sakit Malang. Meninggalnya kenapa? Kebocoran usus, Sakit juga berarti. sakit. Jadi perutnya besar juga gitu, kayak kembung gitu. Tak bawa ke bidan, disuruh bawa ke rumah sakit. Sampai pengen nangis kalau cerita itu. udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, santai aja, nggak apa-apa, nggak usah cerita, nggak apa-apa. Untuk pemerintah Blitar, sayang, ada warga kita yang membutuhkan bantuan. Ayo bareng-bareng gotong royong. Masih banyak saudara-saudara kita ini belum punya rumah, kepala keluarganya sakit, ibunya sakit, gitu. Yuk bareng-bareng yuk gotong royong yuk. Kita saling membantu. Yakin ketika kita baik sama orang, kebaikan itu akan kembali ke dalam diri kita. Setiap kita berbuat baik itu pasti akan kembali ke diri kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah. Mas Andi, Mas Dimas diingat-ingat ya. Diusahakan nanti setiap bulan ke sini ya. Dan kalaupun ada saudara kita yang mau diantarkan ke sini, mau silaturahmi atau mau membantu, kita antarkan ke sini kayak gitu insyaallah. Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nggih. Nggih. Ini amit nggih Kang nggih. Mohon maaf, ini kan saya kan juga selain YouTuber kayak gitu, saya kan juga sering dikatakan orang itu dukun kayak gitu. Jadi namanya dukun itu saya nggak tahu apakah itu bersifat negatif atau positif, saya nggak paham itu. Kalau saya intinya mendoakan orang kayak gitu dengan Al-Quran dan sholawat. Kalau masalah YouTube itu hiburan, tapi kalau saya mendoakan itu saya melakukan dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Jadi saya mohon izin untuk mendoakan jenengan nggih. Saya nggak memberikan sebuah keyakinan kalau doa saya itu dijabah sama Allah. Tapi saya punya keyakinan kalau kita punya niat yang baik itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ketika berdoa itu ikhlas. Ikhlas untuk mencari ridha Allah, karena kalau ikhlas itu maka akan mudah lepas nanti penyakitnya insyaallah. Dan mohon maaf kalau saya berdoa nanti ada kata-kata yang nggak pas atau nggak berkenan. Saya mohon maaf untuk semua saudaraku di manapun berada. Tapi dari hati saya minta kita berdoa bersama-sama untuk beliau ini kayak gitu. Insyaallah kita doakan beliau. Dan mungkin besok siang kalau Mas Dani masih di sini, saya pengen tak ajak ke sini lagi gitu. Tadi belum sempat beli sembako kan kayak gitu. Karena langsung dari rumah itu. Besok insyaallah ke sini lagi kalau masih ada waktu insyaallah. Kalau nggak ada ya kita kesini sendiri kalau pas Daninya mau pulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Astagfirullahaladzim. Kalau penyakit medis semuanya ya kita serahkan ke medis kayak gitu. Cuman kalau nanti kita mau berdoa ya kita berdoa. Sebelum kita berdoa itu saya mau tanya asbabun nuzulnya atau kejadian-kejadian sebelumnya itu. Ini tidak berbicara tentang medis ya, kalau medis urusan medis. Saya berbicara sesuai dengan privasi saya, seperti sesuai dengan apa yang saya lakukan itu. Kalau dari segi dohirnya, kalau dari segi batinnya ada nggak kejadian-kejadian yang menurut jenengan itu di luar nalar kayak gitu? Dulu waktu pertama jualan ya. Ini atap itu kayak ada yang jatuh
gitu. Ada yang lempar. Ada yang lempar tapi meledak gitu. Nanti mercon. Bukan. Enggak ada, kalau mercon kan pasti bau, terus dilihat kalau keluar kan masih ada asap, itu enggak ada. Besoknya itu saya naik kan, itu enggak ada bekas apa-apa. Tuh satu, terus seliwar gitu loh. Oh, siwal-siwal itu kayak penampakan gitu. Ya putih lewat gitu. Kayak bayangan kayak gitu. Apa ya kan? Sampai Iya. siapa anak saya yang besar itu pernah mau keluar gitu nggak jadi masuk, mau ke teras masuk lagi balik, tiap mau ke teras itu kalau habis maghrib itu nggak berani. Ya, mungkin kalau secara kedokteran kayak gitu disebut dengan halusinasi ya. Apa namanya? Dari pikiran kita yang mungkin ketakutan itu muncul bayangan-bayangan kayak gitu. Itu kalau dari segi kedokterannya mungkin. Tapi kalau dari segi pandangan kita di Al-Hikmah seperti itu, ada yang disebut gangguan dari gangguan amar kayak gitu. Makanya rumah itu yang pertama supaya nggak ada gangguannya diusahakan untuk selalu digunakan untuk ibadah kayak gitu. Kalau bisa ya sholat berjamaah di rumah kayak gitu, terus setiap keluar masuk rumah itu ucapkan salam, terus baca surat Al-Ikhlas. Itu ijazahnya saya dapat dari Mbah Maimun Jubair itu. Terus yang paling penting lagi sebenarnya supaya rumah itu nggak ada gangguannya, harus selalu menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga kayak gitu. Karena kalau kita di dalam rumah itu sering bertengkar, nanti hawanya panas. Kalau hawanya panas itu sama dengan mengundang bangsa jin kayak gitu, karena bangsa jin itu cipta dari api kayak gitu. Makanya diusahakan kita di dalam rumah itu jangan sampai mudah bertengkar lah kayak gitu. Dan yang terakhir kalinya supaya rumah itu nggak ada gangguannya, itu digunakan untuk membaca Al-Quran, terutama ketika subuh sama maghrib itu digunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Ngoten. Sing sabar, ujian dari Allah. Ya nggak perlu panjang lebar ya, yang penting kita doakan saja kayak gitu. Terus juga kita nggak perlu berbicara kalau gangguannya dari mana, karena apa gitu, karena nggak semua hal yang kita tahu itu harus kita beritahukan. Orang Jawa bilang itu harus orang yang winara itu nggak perlu harus disampaikan, karena nanti malah jadi fitnah kayak gitu. Yang penting kita doakan saja, semoga pihak keluarganya cepat sembuh kayak gitu. Ini saya biasanya kalau mendoakan itu pakai herbal gitu. Ada tadi sudah dibawakan ya herbal ya, kunir, madu gitu, garam. Kenapa saya pakai madu? Karena madu ini adalah obat yang juga sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua saya pakai kunir, karena kunir ini tanaman dari leluhur kita ini yang memang apa namanya sering digunakan untuk obat-obatan. Bahkan dulu kita habis lahir itu biasanya perutnya diusahain kunir itu, karena secara kedokteran kunir itu antiseptik gitu. Kalau secara ilmu hikmah, kunir itu tanaman semula jadi, tanaman obat kayak gitu. Saya minta ini dong sayang, Mbak, saya minta 2 baskom air. Jadi diminum, Gus. Dicampur gitu minum. Iya. Jadi ini nanti madunya dicampur sama kunir, ditaruh di kelapa muda, terus dibakar, terus setelah itu diminum. Kayak gitu. Kalau ini daun bidara ini kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun syit kayak gitu. Ya, orang buat ruqyah. Gitu. Allah sallallahu Muhammad. Mbok wis suwi sakit. Ya, 1 bulan. iya. Lek turu karo linggo ngene. Iya, Oh, enggak bisa turun dek kono. enggak bisa, Enggak bisa tidur di kamar. enggak bisa. Panas hawanya di sana. Di kamar hawannya panas. Entah kenapa itu. Enggak apa-apa, Mbok. Mungkin karena badannya panas itu loh.
badannya nggak enak itu, apalagi kakinya bengkak gitu kan, jadi nggak bisa tidur gitu nggih. Sama gelas ya nggih. Jadi sebenarnya penyakit non medis itu bukan hanya karena sihir sih. Penyakit non medis itu bukan hanya karena sihir, tapi ada 3 hal. Yang pertama karena ain. Ain itu apa? Ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Seperti kalau kita ngaji di dalam kitab Safinatun Najjan itu alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Jadi segala puji itu bagi Allah. Terkadang kita sering dikasih tahu sama orang tua kita jangan kalau anak lagi seneng makan jangan diomong, anak gemuk jangan diomong kayak gitu. Kenapa? Karena omongan yang tidak menyertakan asma Allah itu bisa menyebabkan penyakit ain. Kadang kan ada orang tua kita yang bilang, anak kalau gemuk itu jangan diomong nanti kurus, seneng makan jangan diomong nanti nggak doyan makan, kan itu kan ada. Itu yang karena ain. Ada juga yang karena nasab kayak gitu. Nasab itu penyakit karena keturunan kayak gitu. Contoh mungkin ibu bapaknya punya gula darah kayak gitu. Secara genetiknya juga mudah nurun ke anaknya kayak gitu, atau punya penyakit asma, bahkan ada yang kakek neneknya mengalami gangguan jiwa, itu biasanya juga anak turunnya ada yang kayak gitu, itu karena nasab. Ada juga yang penyakit itu karena tempat kayak gitu, karena tempat. Mungkin kalau secara ilmu hikmah itu mungkin tempatnya sering dibuat berantem suami istri, nggak akur kayak gitu, itu juga bisa menyebabkan penyakit kayak gitu. Apalagi rumah yang gak pernah buat ibadah kayak gitu. Ada juga yang karena ketrekan dan lain sebagainya. Ada juga yang ketiga itu penyakit karena tidak taat kayak gitu. Ada juga yang penyakit itu karena maksiat kayak gitu. Maksiat itu termasuk minum-minuman keras kayak gitu. Itu juga bisa menyebabkan penyakit kayak gitu. Jadi tidak semua penyakit non medis itu karena sihir, itu enggak. Ada yang karena ain, tempat, nasab, tidak taat, maupun juga karena maksiat kayak gitu. Dan itu semuanya ada tanda-tandanya kayak gitu. Kalau sakit di bagian muka itu ain, tanda-tanda seperti itu. Kalau di dada itu biasanya karena tidak taat maupun maksiat kayak gitu. Kalau sihir itu biasanya di tulang belakang seperti itu. Kalau sepengetahuan saya, kalau salah nggih, mohon maaf. Ini yang pertama kita ruqyah dulu tempatnya itu dengan ini daun bidara gitu. Daun bidara ini sudah dipakai dari zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi daun bidara ini kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun syit. Saya lebih suka bidara Arab gitu. Tentunya sebelum dipakai biasanya di asma atau bahasa umumnya itu didoakan dulu kayak gitu. Biasanya dibacakan rotib, dibacakan sholawat, sama dibacakan Al-Fatihah dulu 77 kali. Terus setelah itu pakai garam. Ini garam biasa. Apa warnanya kuning, Gus? Iya. Agak kemerahan gitu. Iya. Ini garam krosok itu dikasih minyak wangi, termasuk minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak yang disukai oleh baginda Rasulullah. Jadi ini hanya untuk sebagai sunnah saja biar wangi seperti itu. Terus setelah itu dibacakan Al-Fatihah 77 kali. Nah. Nanti disiramkan di tempat biasanya di tubuh seseorang kayak gitu. Kenapa kita menggunakan air? Karena memang ketika kita marah itu disunahkan segera berwudu, atau ada gangguan yang kira-kira badan kita nggak enak, itu salah satunya dengan menggunakan air, terutama air yang dari bekas wudu, air wudu, segera wudu, atau dengan daun bidara dan juga garam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridho dan maunahmu ya Allah apabila di dalam rumah ini ada gangguan
ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini ya Allah. Hamba memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah. Segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Segala perlindungan adalah perlindungan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan perlindungan-Mu, hamba memohon ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam keluarga ini. Dengan kuasa-Mu, dengan perlindungan-Mu, dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lakum fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa la tajal. Allahu akbar. Allahu akbar. Mbak, tolong disiramkan di katanya yang di kamar yang panas itu. Yang katanya kamar yang panas disiram-siramkan aja. Percikin. Sudah biarin aja, nggak apa-apa di sana. Ambil baca salawat nggih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya minta kunir, Mbak. Kunir, ada kunir. Sapu lidi, kunir. Nggih, saya rukyah sebentar ya, Mbak ya. Saya terapi ya. Jadi pengobatan saya itu kalau mendoakan orang itu menggunakan 3 metode. Yang pertama psikisnya, pikirannya. Yang kedua non medisnya, yang ketiga medisnya. Untuk psikisnya dengan doa, untuk non medisnya nanti diterapi. Untuk medisnya kalau dokter itu pakai obat-obatan kimia, saya pakainya herbal ini. Ada kunir mboten sayang? Enggak ada. Ya sini aja wis. Ambil kita sapu lidinya. Sapu lidi ini buat gebuk Mas Denny. Sebenarnya kalau ada kunir itu kita terapinya pakai kunir Mas Denny. Kunir terus ditekan di titik ahilnya. Titik ahil itu sini, tekan pakai kunir di sini. Itu terus di ujung jari sini ini kayak gini, ini ditekan. Terus setelah itu ini sini. Di ini gitu. Kalau saya boleh jujur ya, memang gangguannya di rumah ini banyak. Kalau saya pakai perasaan saya loh. Di sini. Gangguannya itu banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syarallah datullah sifatullah wujudullah afalullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, hamba memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah. Segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Apabila ya Allah di dalam tubuh saudaraku ini ada gangguan, ikatan, penyakitnya ya Allah, hamba mohon izin dan ridho-Mu ya Allah. Hilangkanlah gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lakum fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dibasuhkan aja di beliau. Nanti setelah dibasuhkan terus diminumkan madunya. Diteteskan aja di kepalanya sambil baca sholawat.
kepalanya aja. Sallallahu. Ya, diteteskan lebih banyak aja, tidak apa-apa. Tetesan. Nah, itu kan air bidara. Ada gangguannya, semoga aja hilang dengan izin Allah. Itu lebih banyak lagi. Nah, itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lagi. Allahumma sholli ala, terus enggak apa-apa. Nanti ganti bajunya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyikha Sakalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Khusas Somadani, ya Mahmuba Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani, agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat. Ambilin kasak wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Sya'abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan izin dan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriyati wa syiri sari fi Kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Tahan, sabar. Sudah, sampun. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wes. Dirasakan aja. Zikir Allah mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba mohon ridha dan mohon-Mu ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba mohon ridha dan mohon-Mu ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala
sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Besok beli degan ya Mbak, degan kelapa muda itu nanti dilubangi, terus habis itu masukin madunya, terus masukin kunirnya itu, terus dibakar, terus diminum ya. Ini bekas apa? Bekas susu? Iya. Itu aja. Diminum Kang. Nggak ada air putihnya men. Gimana rasanya Mas? Apa? Tadi kayak pengen muntah gitu loh. Pengen muntah. Saya takut malah nanti kalau diterusin rukiahnya nggak kuat raganya gitu, nanti malah. Pengen muntah, terus apa? Perut itu kayak muter gitu loh. Saya nggak berani. Nanti kalau udah agak sehatan baru dilanjutkan rukiahnya. Sama dada itu kayak jantungnya itu kayak mompahnya cepet gitu. Siradat sifat kuatlah. Ya, semoga lekas sembuh. Iya. Takut saya kalau dilanjutkan rukiahnya, karena nanti takutku raganya gak kuat, nanti pingsan atau apa-apa, malah khawatir saya. Astagfirullahaladzim. Sabar dulu nggih. Zikir Allah dulu. Saya tak izin. Mas Dani. Ini anaknya jenengan ya? Lucu. Lucu ya. Assalamualaikum. Cantik. Lagi apa cantik? Lagi lihat HP. Namanya siapa? Silva. Oh, Silva sudah sekolah belum? Sudah? Oh, tidak apa-apa. Iya. Kalau ibunya yang tadi katanya panas, di mana tempatnya? Kalau kamarnya ibu di belakang. Ini kamar ibunya. Iya. Sebelumnya kan tidur di sini, terus pas waktu katanya nggak bisa tidur itu tidur di sini, tapi dia itu nggak kuat buat bangun itu. Kayaknya tidurnya ada di sini. Allahumma shalli ala sayyidina. Astaghfirullahaladzim. Allahumma Kenapa? Enggak. Masa? Ada santet katanya.